Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Siti Nurlaila dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan memulai materi yang berjudul Toharo. Tujuan pembelajaran menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa Arab artinya suci atau bersih. Menurut istilah adalah mensucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Hadas dibagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul. Kedua, menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Dan yang ketiga, hilang akalnya karena tidur, epilepsi, gila, dan mabuk. Dan yang terakhir, bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Cara mensucikannya yaitu berwudu atau bertayamum apabila tidak ada air. Najis dan cara mensucikannya. Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia dan hewan, bangkai, darah, nanah, miras, anjing, dan babi. Najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Najis mukhafafah merupakan najis yang tergolong ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali ASI. Cara mencucikannya cukup dipercikan air yang suci pada tempat yang terkena najis. Najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis yang tergolong dalam jenis najis mutawasitoh seperti darah, nanah, kotoran manusia atau binatang, muntah-muntahan, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Najis ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, najis ainiyah, dan yang kedua najis hukmiyah. Najis ainiyah dapat diketahui dengan indera seperti
warna atau bentuknya, baunya atau rasanya. Cara mensucikannya dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna, bentuknya, baunya, dan rasanya. Dan yang kedua, najis hukmiyah. Najis hukmiyah tidak dapat diketahui dengan indera seperti warna, bentuknya, baunya, atau rasanya. Namun kita yakin najis tersebut ada, seperti percikan air kencing pada celana yang sudah kering. Cara mencucikannya, dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna atau bentuknya, baunya, dan rasanya karena tidak nyata. Najis mughaladoh. Najis mughaladoh adalah najis yang tergolong berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, baik jilatannya, air kencingnya, kotoran, daging, tulang, darah, maupun bangkainya. Cara mensucikannya, dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali, dan salah satunya harus dicampur tanah atau debu yang suci. Wudhu. Pengertian wudhu. Wudhu adalah sebuah ibadah ritual untuk mencucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air. Perbedaan hadas dan najis. Hadas berupa perbuatan atau tindakan. Contoh, buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan atau dubur, tidak mengeluarkan darah haid atau sedang datang bulan dan nifas. Pembagiannya terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Cara mencucikannya dengan 3 cara. Pertama, wudhu, kedua mandi wajib, dan yang ketiga tayamum. Sedangkan najis berupa benda di luar tubuh. Contohnya, air kencing, nanah, darah termasuk darah haid, kotoran kucing, bangkai, dan sebagainya. Pembagiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughaladoh. Cara mensucikannya, dicuci dan dibersihkan sesuai tingkatan najisnya. Hukum wudhu. Wajib apabila 1. Mau sholat, 2. Tawaf di seputar Ka'bah. Sunnah apabila hendak 1. Mengulangi wudhu untuk tiap sholat, 2. Menyentuh kitab syariah, 3. Ketika akan tidur, 4. Sebelum mandi dan janabah, 5. Ketika marah, 6. Ketika membaca Al-Quran, 7. Ketika melantunkan azan dan iqomah, 8. Zikir, 9. Khutbah, dan 10. Ziarah ke makom. Rukun wudhu yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, yang terakhir tertib. Syarat sah wudhu yaitu Islam, memayyiz, tidak berhadas besar, dengan air yang suci dan mensucikan, tidak ada penghalang air sampai ke kulit, dan yang terakhir mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Sunnah wudhu: membaca basmalah sebelum wudhu, membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan, berkumur-kumur, intisyak dan istinsar, bersiwak, membasuh sela-sela kedua tangan dan kaki, meresapkan air ke jenggot, membasuh seluruh kepala, dan membasuh kedua telinga, membasuh masing-masing 3 kali, mendahulukan yang kanan, tahlil, dan yang terakhir membaca doa setelah wudhu. Hal yang membatalkan wudhu: yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur, yang kedua, tidur yang tidak tetap tempat duduknya, yang ketiga, hilang akalnya sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak, dan yang keempat, bersentuh kulit antara pria dan wanita, dan yang terakhir, tersentuh kemaluan dengan telapak tangan maupun jari. Tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan debu yang diusapkan ke muka dan kedua tangan sampai siku.
dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Rukun tayamum. Yang pertama yaitu niat, yang kedua menyapu muka dengan debu, yang ketiga menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu, dan yang keempat tertib. Sunnah tayamum. Pertama membaca bismillah, yang kedua meniup debu dari telapak tangan, yang ketiga mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, yang keempat membaca doa, dan yang kelima tertib. Hal-hal yang membatalkan tayamum, yang pertama melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Yang kedua, semua hal yang membatalkan wudhu. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau debu dengan telapak tangan. Dan yang terakhir adalah murtad. Wajib mandi. Sebagaimana tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Shadaqallahul artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Mandi wajib merupakan cara bersuci atau toharoh untuk menghilangkan hadas besar. Rukun mandi wajib yang pertama niat, mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh. Sedangkan sebab diharuskannya mandi wajib, yang pertama berhubungan suami istri, yang kedua datang bulan, yang ketiga keluarnya darah nifas bagi wanita, yang keempat melahirkan, yang kelima keluarnya mani, dan yang terakhir meninggal dunia. Sunnah mandi wajib yaitu membaca bismillah pada pemulaan mandi, mencuci kedua tangan dan kaki, mencuci dua kemaluan, membersihkan najis, sela-sela rambut, membasahi seluruh badan, wudhu sebelum mandi, menggosok badan hingga bersih dari segala kotoran, mendahulukan anggota badan yang kanan menghadap kiblat sewaktu mandi, membasuh badan sampai 3 kali, membaca doa, dan tertib. Larangan bagi orang yang berhadas besar diantaranya sholat, tawaf, memegang mushaf, iktikaf. Khusus wanita yang haid dan nifas dilarang berhubungan intim dan berpuasa. Dan yang terakhir, sujud tilawah. Manfaat toharoh dalam kehidupan. Yang pertama, bertoharoh mengarahkan setiap muslim untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Akan merasa percaya diri ketika berkumpul dengan orang lain, menjaga kebersihan dan kesucian semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan pahala. Demikianlah materi hari ini yang berkaitan dengan toharoh. Semoga bermanfaat, dan ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.